Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCADI Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita kembali bisa menikmati kebenaran firman-Nya. Dan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Berkumpul. Kita buka bersama Alkitab kita dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai ayat 35. Kita akan baca satu perikop ini bersama-sama. Sekali lagi Yohanes 13 ayat 31 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita mungkin sudah sering mendengar firman Tuhan tentang perintah-perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan tentunya setiap perintah-perintah itu pun juga harus kita ikuti, harus kita taati ya, karena kita pun juga adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus. Namun selain dari perintah-perintah yang sering Tuhan Yesus sampaikan bagi murid-muridnya yang bisa kita baca dalam kitab Injil ini, ada hal-hal lain yang juga dapat kita teladani, yang dapat kita ikuti dari kebersamaan antara Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya ini. Nah, firman Tuhan hari ini yang barusan kita baca menceritakan sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini sedang bercakap-cakap atau sedang bercengkrama bersama. Dan saat peristiwa itu terjadi, murid-murid dan Tuhan Yesus sedang ada dalam perjamuan makan malam bersama. Dan saat perjamuan makan itu selesai, kita melihat dalam ayat 31, Yudas pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain. Dan akhirnya hanya tersisalah Tuhan Yesus dan 11 murid. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan ke-11 murid yang tersisa ini? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari peristiwa inilah kita mendapatkan pelajaran baru tentang kehidupan sehari-hari yang baik untuk kita teladani, khususnya sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, yang dapat kita pelajari ya, pelajaran baru yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dari peristiwa kisah murid-murid dan Tuhan Yesus ini adalah mereka berkumpul untuk tujuan yang baik. Ya. Di sini Tuhan Yesus dan murid-muridnya mempergunakan kesempatan berkumpul dengan sebaik-baiknya untuk membicarakan hal-hal rohani yang membangun. Seperti yang kita sudah baca tadi dari ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Ya, Tuhan Yesus membicarakan banyak hal tentang hal-hal rohani, yaitu di mana Dia akan dipermuliakan dan juga tentang perintah-perintah yang harus murid-murid lakukan. Salah satu hal rohani yang Tuhan Yesus bicarakan di sini adalah mengenai perintah baru, yaitu perintah untuk saling mengasihi, yang bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-34. Nah, Bapak Ibu, jika Tuhan Yesus saja melakukan hal ini, yaitu berkumpul untuk tujuan yang baik, dan jika kita juga mempraktekannya, jika kita juga meneladaninya, melakukannya dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita semakin hari akan juga semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan juga kita ikuti. Jadi itu yang akan membuat kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tidak hanya tentang hal-hal berdoa, ya, tentang hal-hal beribadah, tetapi dari hal-hal sederhana seperti yang Tuhan Yesus lakukan ini, yaitu berkumpul untuk tujuan yang baik. Jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan sering dalam kehidupan kita, ya, tentunya akan membawa kehidupan kita juga semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering berkumpul dengan sesama kita atau dengan keluarga kita. Seperti janjian untuk makan bersama, ya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan dengan murid-muridnya ini. Mereka berkumpul untuk melakukan perjamuan atau makan bersama.
Nah, dalam kesempatan-kesempatan berkumpul bersama itu, alangkah baiknya jika kita mengisinya dengan hal-hal yang baik, dengan tujuan yang baik, seperti yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah lakukan. Bisa kita isi dengan pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya rohani, ya. Seperti tadi murid-muridnya dan Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu sendiri, mereka berbincang-bincang tentang hal-hal yang rohani. Bahkan Tuhan Yesus menyampaikan perintah untuk saling mengasihi di dalamnya. Nah, ketika kita berkumpul dengan sesama kita, ya, kita berkumpul juga dengan keluarga kita, kemudian kita isi perkumpulan itu, pertemuan itu dengan membicarakan hal-hal rohani, hal-hal yang membangun, ya. Tentunya dari situ kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Kita bisa saling menasehati, mendukung satu sama lain. Dan tentunya ada berkat, ada sesuatu yang luar biasa yang bisa kita dapatkan dari pertemuan atau perkumpulan itu. Nah, kemudian di dalam perkumpulan itu ketika kita memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sesama atau keluarga kita, alangkah baiknya jika kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu seperti mempererat tali persaudaraan, ya. Dalam perkumpulan itu kita bisa mungkin melepas rindu, mungkin sudah lama tidak berjumpa. Dari situ ketika kita bertemu, kemudian kita bisa ya bercerita banyak, ya. Seperti poin pertama tadi, mengisi dengan pembicaraan-pembicaraan yang positif, pembicaraan-pembicaraan yang bersifat rohani. Juga di dalam pertemuan itu, perkumpulan itu kita bisa membangun ya pergaulan, membangun relasi, berkenalan dengan orang-orang baru di sekitar kita, berkenalan dengan umat-umat Tuhan yang lain. Dan tentunya itu akan juga berdampak baik bagi kita, berdampak positif bagi kita. Karena semakin banyak sesama-sesama umat Tuhan yang kita kenal, kita juga bisa saling memberkati satu dengan yang lainnya. Kemudian di dalam kesempatan-kesempatan berkumpul bersama, alangkah baiknya juga jika kita isi dengan aktivitas yang bermanfaat, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, kegiatan-kegiatan yang membangun. Selain berbincang-bincang, kita juga bisa melakukan sharing, ya, bersaksi, menyampaikan cinta kasih Tuhan, dan itu pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, di sekitar kita banyak juga peristiwa-peristiwa di mana orang-orang berkumpul namun untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, contohnya seperti orang berkumpul untuk balapan liar, pesta minuman keras, diskotik, ya, pertemuan untuk kesepakatan atau persekongkolan yang jahat, ya, ataupun berkumpul untuk, kalimat sekarang menggunakan kata menggosip, ya, seperti itu. Ini adalah perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya hanya ada hal-hal yang tidak baik. Nah, jika manusia saja hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah perbuatan yang tidak baik, apalagi bagi Tuhan. Tentunya hal itu akan menimbulkan murka Tuhan. Dan Tuhan tidak mengingini kita sebagai murid-muridnya untuk terjun, untuk terlibat dalam perkumpulan-perkumpulan yang jahat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mau belajar untuk membangun kebiasaan yang baik ini, yaitu berkumpul dengan sesama atau keluarga kita untuk tujuan yang baik. Kita mengisinya dengan hal-hal yang baik. Kemudian hal kedua yang bisa kita teladani, ya, pelajaran baru yang kita bisa ambil dari peristiwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini, yaitu adalah mereka berkumpul untuk bersekutu dengan Tuhan. Selain mereka berkumpul untuk tujuan yang baik, tentunya mereka berkumpul untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bersatu dengan Tuhan Yesus. Dari kisah ini kita dapat melihat bahwa perkumpulan ini melibatkan Tuhan Yesus di dalamnya. Ya, ketika murid-murid melakukan perjamuan, ada Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Bahkan Tuhan Yesuslah yang memulai perkumpulan dan percakapan yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Dan murid-murid pada saat itu mereka dengan setia mendengarkan setiap firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan, mendengarkan perintah-perintah yang Tuhan Yesus sampaikan. Tidak seperti Yudas yang kita baca dalam ayat 31 tadi, dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain. Nah, kiranya hal inilah yang juga menjadi pelajaran bagi kita yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita berkumpul dengan sesama kita atau dengan keluarga kita, tidak hanya sekedar bercengkrama, berbincang-bincang, tidak hanya sekedar melepas rindu, ya, tidak hanya sekedar refreshing seperti itu, ya, tetapi kita juga perlu menghadirkan Tuhan di dalam perkumpulan kita. Kita juga perlu menghadirkan Tuhan ketika kita bertemu dengan sesama kita, ketika kita bertemu dengan keluarga kita.
Kita tetap melibatkan Tuhan di dalamnya. Contohnya ketika kita bisa kita melakukan perjalanan bersama, awalilah dengan doa. Bersama-sama semua yang akan berangkat kita berdoa, memohon perlindungan Tuhan. Kita melibatkan Tuhan di dalam perjalanan kita. Kemudian mungkin ketika ada kegiatan yang kita lakukan bersama dengan sesama atau keluarga kita dan kemudian memakan waktu yang cukup lama seperti menginap di suatu tempat atau kegiatan yang lainnya, isilah perkumpulan itu dengan membahas kebenaran firman Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan bersama, memuji Tuhan dan juga berdoa bersama-sama. Tentunya ada hal-hal luar biasa yang bisa kita temukan ya. Kita bisa melihat contoh beberapa kegiatan-kegiatan seperti retreat ya yang sering dilakukan di gereja ini pun, retreat pemuda, retreat remaja. Di dalamnya mereka membahas firman Tuhan, memuji Tuhan dan juga berdoa bersama. Dan tentunya jika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap perkumpulan kita, entah kita berkumpul dengan sesama kita, berkumpul dengan keluarga kita, saat kita melibatkan Tuhan di dalamnya, Tuhan akan berkenan dan Tuhan akan disenangkan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari renungan firman Tuhan hari ini kita belajar ketika kita berkumpul dengan sesama dan keluarga kita, berkumpullah untuk tujuan yang baik. Isilah perkumpulan itu dengan hal-hal yang baik dan juga berkumpullah untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan sesama kita, keluarga kita, isilah juga dengan hal-hal yang bersifat rohani ya. Libatkan Tuhan di dalam pertemuan atau perkumpulan kita. Maka hidup kita tidak hanya akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus ya, namun juga kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, bagi banyak orang di luar sana, dan nama Tuhan Yesus semakin dan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat setiap kasih dan kemurahan-Mu. Bahkan kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, berkat bagi kami, dan kami kiranya mampu melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa bagi seluruh keluarga besar GPD El Shaddai Magelang supaya hidup semakin setia kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah, tolonglah keluarga besar GPD El Shaddai Magelang tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kami pikirkan, tetapi berpikir begitu rupa sehingga kami menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah. Kami aminkan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus yang menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersyukur. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.